warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitakan tentang penyakit demam berdarah yang saat ini sedang banyak diberitakan. Preview. Demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ke manusia yang terjadi di tropis dan subtropis. Untuk demam berdarah ringan, ia akan merasakan demam tinggi, dan untuk demam berdarah yang sudah parah, ia akan merasakan pendarahan yang serius, penurunan tekanan darah yang secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah sering terjadi di Asia Tenggara. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru lainnya di Eropa dan Amerika Serikat. Oke, selanjutnya mari kita wawancarai salah satu narasumber. Kak, ini mau nanya tentang seputar DBD. Nah, apa yang terjadi jika terkena DBD? Ya, jadi seseorang yang terkena DBD itu biasanya nanti ada gejala-gejalanya. Nah, yang pertama itu biasanya demam. Demam ini bisa berlangsung 2-7 hari. Terus biasanya seseorang yang terkena DBD ini dia akan lemah atau letih, dan bisa aja dia ulu hatinya itu sakit. Terus yang paling mencolok itu adalah gejalanya timbulnya bintik-bintik merah di sekitar tubuh. Itu karena diakibatkan oleh pembuluh darah yang pecah gitu. Gimana seseorang itu bisa terkena DBD? Seseorang itu bisa terkena DBD itu pertama itu faktor geografis. Tadi yang saya bilang sebelumnya itu DBD ini ada dia itu endemis, penyakit endemis yang udah pasti selalu ada di satu daerah. Misalkan kayak di Kalimantan, ada di Papua. Tapi balik lagi, faktor pembawa virus dengue ini nggak cuma di perdesaan, di perkotaan pun ada. Jadi vektornya ini ada dua jenis. Yang pertama itu biasanya Aedes aegypti yang biasa kita temukan di perkotaan, dan Aedes albopictus itu bisa ditemukan di perdesaan. Jadi nggak mandang tempat karena berpotensi dua-duanya mau di perdesaan atau di perkotaan. Kak, pada waktu kapan DBD tersebut dapat menyebar luas? Ya, jadi kasus demam berdarah dengue ini atau DBD dapat menyebabkan ledakan kasus itu biasanya pada saat musim hujan, karena kan musim hujan itu akan berpotensi untuk si nyamuk ini dapat berkembang biak ya. Jadi kalau dibilang kapan, saat musim penghujan, dan biasanya sih di daerah-daerah tertentu itu udah endemis kan, penyakit ini tuh udah selalu ada. Jadi biasanya hanya itu tadi faktornya biasa saat musim hujan gitu. Oke Kak, ini siapa yang gampang terkena DBD? Sebenarnya siapapun bisa terkena DBD, cuman akan lebih mudah virus itu masuk ke tubuh seseorang itu jika seseorang itu sedang dalam imunitasnya rendah. Jadi nggak mandang umur. Dan menurut data sih lebih banyak anak-anak di bawah umur 15 tahun yang terkena DBD. Mengapa DBD bisa tertular ke seseorang? Ya, jadi DBD itu kan disebabkan oleh virus dengue namanya ya. Nah, virus ini itu dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ini namanya adalah vektor nyamuk. Nah, si nyamuk ini menghisap darah di tubuh seseorang yang udah ada virusnya gitu. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh nyamuk nih. Nah, di tubuh nyamuk itu saat nyamuk nanti menghisap ke orang lain, menghisap darah ke orang lain. Nah, dia itu melalui liurnya. Jadi virus ini keluar dari liurnya si nyamuk itu. Nah, dari situ kalau seseorang sudah imunitasnya sedang rendah, terus dia tergigit nyamuk si vektornya ini, itu bisa menyebabkan sakit DBD gitu. Bagaimana caranya sih Kak mencegah agar terhindar dari penyakit DBD? Ya, pencegahan dari penyakit DBD ini ada 3 cara. Yang pertama itu kimiawi, yang kedua itu biologis, yang ketiga itu mekanis. Yang pertama kimia, gimana nih? Yang pertama ini kalau dari pencegahan secara kimiawi ini dapat dilakukan fogging di tempat yang mana ada kasusnya gitu kan. Yang kedua, dari fogging ini kita bisa menggunakan obat nyamuk bakar atau obat nyamuk semprot. Nah, itu kan masuknya kimia ya. Terus yang ketiga ini bisa dengan penaburan bubuk ABT atau abatisasi namanya. Jadi di bak airnya itu ditaburin bubuk ABT. Jadi fungsinya itu untuk menahan agar nyamuk itu tidak berkembang biak di air tersebut gitu. Terus yang kedua itu tadi biologis. Biologis ini dapat dilakukan dengan misal kita kalau di rumah ada kolam ikan atau apa, kita bisa taruh ikan di situ yang
ibaratnya dia predator nyamuk. Nah itu kayak misalkan ikan mujair, terus bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang nyamuk nggak suka. Kan ada ya tanaman kayak lavender gitu kan, itu baunya kurang disukai nyamuk. Nah yang ketiga mekanis ini yang biasa kita temukan nih di masyarakat, yaitu 3M. Pertama itu menguras bak mandi itu minimal seminggu 1 kali agar airnya juga bersih ya, kita juga terhindar dari mungkin nyamuk-nyamuk yang pada berkembang biak di bak kamar mandi kita. Kedua itu menutup ini di sini diartikan itu kalau misalkan bak penampungan air kita terbuka, diusahakan untuk ditutup agar nyamuk itu ya itu tadi nggak bisa berkembang biak di situ juga. Dan yang ketiga ini terakhir itu mengubur barang-barang yang berpotensi untuk jadi tempat genangan air hujan, terutama kalau lagi musim hujan. Jadi ketiga cara tersebut, kimiawi, biologis, dan mekanis, dapat dilakukan di masyarakat agar DBD ini tidak ada gitu kasusnya di sana. Kini para peneliti sedang mengupayakan untuk membuat vaksinasi demam berdarah. Untuk saat ini di daerah di mana demam berdarah bisa terjadi, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Terima kasih banyak Kak atas informasinya. Ya, sama-sama. Semoga bisa memberi informasi untuk Banyak masyarakat orang di luar sana gitu. untuk kehidupan sehari-hari. Ya, makasih juga ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Waalaikumsalam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.